I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to
Shalom, selamat bergabung kembali di kebaktian doa pada malam ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita dengan doa teduh. Amin. Nats panggilan beribadah pada malam ini diambil dari Mazmur pasal 122 ayat 8 dan 9. Demikian bunyinya. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan, Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita awali kebaktian doa pada malam ini dengan memuji Tuhan, dengan pujian kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih atas semua yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, pekerjaan, kecukupan yang boleh terus kami nikmati hingga saat ini. Kami sadar ya Bapa, semuanya adalah karena kasih kemurahan-Mu saja. Ampuni segala dosa yang telah kami lakukan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dan berikan kami hikmat-Mu, ya Bapa, sehingga kami dimampukan untuk peka dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan bagaimana kami harus melaksanakan tugas-tugas yang Kau berikan pada kami. Dan tolong berikan kemampuan pada kami untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Berkati kebaktian doa pada malam ini sehingga boleh berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Dan tolong Tuhan, urapi setiap kami, baik yang menyampaikan firman
maupun kami yang mendengar, sehingga firman yang disampaikan boleh bersemayam dan menjadi pelita dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan sudi mendengar seru doa kami. Amin. Shalom Bapak Ibu, sungguh sukacita besar hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini biarlah kita diberkati dengan firman Tuhan dengan sebuah tema, hidup yang membawa damai. Sekali lagi, hidup yang membawa damai yang terambil di dalam Roma pasal 12 ayat 14 hingga yang ke-18. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami bersama-sama kembali akan merenungkan firman-Mu sebelum kami berdoa bersama. Berkati ya Tuhan setiap kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, Roma pasal 12 ayat 14 hingga 18 saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan demikian, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jemaat yang terkasih, dalam kehidupan kita, dalam mengiring Tuhan, seringkali orang mempertanyakan bukti iman kita. Kalau seseorang biasa berjudi misalnya ya, terus kemudian dia berkata, saya sudah ke gereja, saya sudah bertobat. Nah, apa buktinya bahwa dia sudah bertobat? Sudah percaya Tuhan Yesus. Nah, hal yang pertama yang harus kita ingat adalah bahwa ketika kita percaya dengan Tuhan Yesus, kita diperdamaikan dengan Allah. Di dalam Yesus Kristus, Ia mati dan bangkit. Setiap orang yang percaya diselamatkan. Dan pada waktu kita percaya Tuhan Yesus, itulah kita berdamai dengan Allah. Dan perdamaian itu dengan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan orang yang sudah bertobat, orang yang percaya Tuhan Yesus, ia menerima Roh Kudus dan ia hidup di dalam Tuhan. Yang akan nyata dalam hidupnya adalah perubahan-perubahan yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Perubahan-perubahan itulah yang akan kita sama-sama renungkan pada saat ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, orang yang sudah berdamai dengan Allah atau orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah, hidupnya pasti akan berubah. Hal yang pertama adalah jelas sekali hubungan dia dengan Tuhan akan berubah. Hal yang kedua, ia akan berdamai dengan dirinya. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dirinya itu akan semakin nyata kelihatan. Kalau dia pemabuk, maka dia akan berubah dari dalam dirinya. Dia tidak lagi menjadi pemabuk. Kalau biasa bicara kotor, ia akan berubah. Dan perubahan itu terjadi dari dalam dirinya dengan kuasa Roh Kudus. Orang ini akan mengalami perubahan demi perubahan yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan hal yang ketiga, bahwa ketika seseorang percaya Yesus, ia bertobat akan nyata. Ia akan berdamai, bukan hanya dengan Allah, dengan dirinya, tapi juga dengan sesamanya. Nah, di dalam Roma pasal 12 ayat 14 hingga ayat yang ke-18 ini, kita akan melihat hal-hal praktis di mana kita akan melihat apakah benar saya sudah mengalami perubahan-perubahan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat ayat 14.
Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah, jangan mengutuk. Ketika kita sakit hati, sudah pasti kita ini maunya mengutuki dia. Kalau berdoa mungkin kita ingat dia. Tuhan, kasih mati itu orang. Begitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, saya pernah bertemu dengan satu orang. Dan orang ini berkata bahwa saya ini sakit hati. Kenapa? Karena semasa dia baik situasinya, dia banyak membantu orang. Dan ada satu orang temannya yang dia bantu sedemikian rupa. Keuangannya, usahanya dia bantu. Dalam masa pandemi COVID ini, dia mengalami kesulitan keuangan. Dan ia boleh dikata bangkrut, begitu ya. Dan orang ini akhirnya pergilah ke temannya yang ia bantu, yang sering dia bantu. Tentu dengan harapan akan mendapat bantuan. Dan waktu bertemu, orang ini bukan membantu, tapi justru membuat sakit hati dari bapak ini. Temannya hanya berkata bahwa saya tidak bisa membantu apapun. Jelas sekali bahwa usahanya sedang berhasil, tapi ia tidak mau membantu. Orang ini merasa sakit hati sampai ia sakit. Di sanalah saya berjumpa dengan dia dan saya berkata, jangan khawatir soal hidup kita. Doakan saja orang itu. Tapi bagaimana saya mau berdoa? Setiap kali ingat dia, maunya saya memang seperti Alkitab katakan, saya mau mengutuk. Alkitab katakan, jangan mengutuk. Puji Tuhan, hari ini orang ini bisa mendoakan perlahan-lahan. Siapa di antara kita yang sanggup dengan begitu saja memaafkan, mengampuni orang lain? Tidak mudah. Tapi firman Tuhan jelas. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Dalam banyak hal kita mungkin mengalami sakit hati. Waktu kita memberitakan Injil, waktu kita berelasi, kita mendapatkan hal-hal yang tidak baik. Mungkin ada orang yang waktu kecil dibantu, bahkan menjadi anak angkat, tapi akhirnya ia justru meninggalkan orang ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, bagaimana mungkin kita bisa memberkati orang yang menyakiti hati kita? Hanya perubahan radikal lah yang bisa membuat kita mengampuni, bahkan memberkati orang-orang yang menyakiti kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernah dalam satu pelayanan saya dengan istri dimaki-maki begitu ya, gara-gara pelayanan gereja begitu. Wah, dia maki-maki, dia bukan orang percaya. Dan dia jatuh sakit. Dan waktu sakit, kami dua akhirnya, ayo kita pergi, kita kunjungi saja. Wah, waktu dikunjungi, wah keluarganya marah-marah. Kamu senang ya bahwa suaminya sakit begitu? Terus saya bilang tidak, kami datang untuk mengunjungi sebagai teman, sebagai bagian dalam masyarakat, saya bilang begitu ya. Dan akhirnya sampai hari ini kami menjadi bagian yang baik, bahwa dia tidak menyangka bahwa apa yang dia lakukan justru itu saya dengan istri datang kepada dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang terkasih, ketika kita mengalami hal-hal yang pahit, Alkitab menuntut kepada kita untuk bukan hanya mengampuni, tapi memberkati. Secara simbolis, bisakah kita, kalau rumahnya ada di sana, kemudian kita angkat tangan, Tuhan berkati orang itu? Rasanya sangat sulit. Tapi sekali lagi, dalam kitab Roma ini, perubahan radikal ketika kita percaya Tuhan Yesus, itu akan membuat kita mampu untuk memberkati orang-orang yang menganiaya kita. Bukan kita yang mampu, tapi Roh Kudus yang memberi kemampuan kepada kita. Menjadi pertanyaan buat kita,
Adakah orang yang menyakiti kita hari ini dan kita sanggup dengan pertolongan Roh Kudus memberkati orang-orang tersebut? Ketika kita tidak bisa memberkati, dampaknya adalah kita merasa sakit dan kita merasa susah hati. Padahal orang itu tidak tahu menau. Lepaskan dan berikanlah pengampunan. Berdoalah untuk orang itu supaya Tuhan berkati. Hal yang kedua di dalam ayat yang ke-15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Pada umumnya dunia ini punya pemahaman yang keliru. Kalau orang bersukacita, ada saja komennya, pendapatnya yang sebenarnya dasarnya adalah iri. Tidak suka orang berhasil. Heran ya, kalau orang berhasil harusnya kita ikut senang. Ini tidak. Orang berhasil, wah dia, kalau itu mahasiswa mungkin ya, nilainya tinggi. Bukannya ikut senang, tapi main wah kamu pasti nyontek ini. Kalau usahanya berhasil, kadang-kadang orang berkata, wah itu pelihara tuyul lah, atau apalah begitu ya. Yang intinya bahwa itu dia iri, dia tidak suka. Dan ini tidak benar. Sebagai orang yang percaya, firman Tuhan menuntut kita untuk bersukacita dengan orang yang bersukacita. Kita mengulurkan tangan, mengucapkan selamat, tentu dengan hati tulus, supaya kita senang, dia senang, dan Tuhan dipermuliakan. Menangislah dengan orang yang menangis. Terkadang dunia ini sangat mengerikan. Kalau ada orang yang jatuh dan tergeletak dan mereka gagal, seringkali dunia ini justru bertepuk tangan. Wah, syukur dia tidak berhasil, begitu ya. Dan kalau kita juga seperti itu, maka kita ada tanda tanya, apakah sungguh kita percaya kepada Tuhan Yesus? Seharusnya ketika teman kita, saudara kita, keluarga kita gagal, kita harusnya mengulurkan tangan untuk mengangkat dia, membangkitkan kembali semangatnya. Hal ini terjadi, bukankah Yesus melakukannya buat kita? Ketika kita mengarah kepada kebinasaan dan kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, Yesus memberikan hidupnya bagi kita dan kita percaya, akhirnya kita berbalik menjadi orang yang hidup di dalam kekekalan dan menuju hidup yang kekal. Kita mendapatkan hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam kasih Tuhan, kalau ada orang yang berhasil, mari kita bersukacita. Kalau ada orang yang menangis, bukan berarti secara harafiah kita menangis dengan dia. Kalau memang memungkinkan hati kita, empati kita ada, kita bisa bersama-sama. Tapi intinya yang paling esensi adalah hati kita mengulurkan tangan buat dia. Hari ini ada begitu banyak orang yang gagal. Bahkan mungkin hati kita juga ada yang sedang mengalami kegagalan. Bayangkan kalau ada orang yang mengulurkan tangan dan ia memberikan semangat kepada kita. Kita harus membawa rasa damai itu kepada mereka. Kita harus hidup dan memberikan damai itu kepada orang-orang yang justru sedang menangis. Ayat 16 berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu membiarkan perkara-perkara yang tinggi. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Bagaimana mungkin kita membawa damai kalau kita datang atau berjumpa dengan orang lain dengan perasaan bahwa saya orang yang paling pandai, orang yang paling benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kita berelasi dengan orang lain, capek kalau kita bertemu dengan orang
yang selalu merasa dirinya paling benar. Orang ini tidak bisa terima masukan. Kalau ada sesuatu yang berbeda dari dia, berarti salah. Beda berarti musuh. Dan itu mengerikan orang-orang yang seperti itu. Nah, bagaimana kita hidup membawa damai? Kita percaya Tuhan Yesus. Kita telah berdamai dengan Tuhan. Dan kita mendapatkan hidup yang kekal itu. Tapi kalau kita masih merasa bahwa kita lebih tinggi dari orang lain, lebih benar, kita selalu yang terbaik, itu akan membuat orang melihat kita dalam hal yang negatif. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan menganggap dirimu pandai. Marilah kita jalani semuanya, pikirkan perkara-perkara yang sederhana. Kita mulai dengan membawa diri kita, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan pasti di depan jemaat, di depan saudara kita, di depan teman-teman kita, kita akan menjadi orang yang juga rendah hati. Rendah hati tidak bisa kita upayakan. Tapi itu keluar ketika kita sungguh-sungguh merasakan bahwa hidupku harusnya binasa. Tapi Tuhan Yesus memberikan nyawanya supaya saya selamat. Aku bukannya aku lagi. Dan itu akan membawa kita menghargai hidup ini. Dan kita bisa menjadi orang yang membawa damai. Jemaat yang terkasih, ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ini maksudnya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan balas dendam. Kalau kita nonton film itu dari kecil kita sudah diajar bahwa kalau diperlakukan begini kita harus nggak bisa pukul dari depan, kita dari belakang. Nggak bisa sekarang, tunggu nanti. Pokoknya terbalaskan dendam kita. Alkitab dengan jelas, satu tanda perubahan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang radikal adalah membalas kejahatan justru dengan kebaikan. Ini hampir dekat dengan yang pertama. Berkati siapa yang menganiaya kamu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak ada habis-habisnya. Mari kita putuskan itu dengan membalasnya dengan kebaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika orang memperlakukan kita tidak baik dan kita membalas dengan kebaikan, akhirnya mereka akan melihat, wah, ada Yesus dalam hidup saudara. Kalau kita melakukan kebaikan, kita bukan menyiram api dengan bensin, tapi kita sedang meredupkan itu dengan air yang teduh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janganlah kita punya gaya hidup selalu ingin membalas, begitu ya. Saya bawa kendaraan, kemudian bawa mobil, ditabrak dari belakang. Pak, terus, aduh, saya turun, wah, malah saya yang dimarahin. Kenapa berhenti mendadak, kenapa ini? Ya lampu merah, bagaimana nggak berhenti ya? Tuh ditabrak, bukannya dia minta maaf, justru dia marah-marah. Saya lihat mobil yang saya pakai tidak seberapa rusaknya. Heran mobilnya dia kok rusak. Sampai mau lepas itu bemper depannya ya. Sama-sama Avanza sih ya, waktu tabrak. Rupanya setelah ke bengkel, saya bilang enggak apa-apa, bawa aja ke bengkel. Dan kami sama-sama ke bengkel. Saya yang ditabrak ini. Tapi daripada ribut, ya sudahlah, saya bilang ini kasihan juga. Terus akhirnya dia bilang, Pak, saya ini pinjam mobil, bukan punya saya. Jadi kalau saya harus mengganti, tidak ada uang saya. Dan di bengkel itu saya baru tahu ternyata itu bumper hanya diklip dengan plastik-plastik. Jadi nggak terlalu mahal juga. Nah, ketika kita membalas, kalau orang memaki-maki dan kita balas maki, tidak ada gunanya.
Tapi kalau kita bisa menuntun orang dengan kebaikan, maka itu akan membuat orang itu melihat Tuhan. Dan itu kesempatan yang terbaik untuk menyampaikan firman Tuhan. Ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dan ini menjadi bagian penutup bagi kita pada hari ini. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara, perubahan radikal dalam hidup kita yang paling utama di dalam kitab Roma ini. Kasih itu akan mengalir dalam diri kita. Bukan dipaksakan keluar, tapi akan keluar dengan sendirinya. Dan keluar itu melalui apa yang kita bawa. Dan yang kita bawa adalah hidup kita. Hidup kita yang penuh damai dengan Allah itu. Damai dengan diri kita sendiri. Akhirnya akan meluap. Kita akan berdamai dengan sesama kita. Di dalam semuanya itu, biarlah kita dikenal oleh orang sebagai pembawa damai. Bukan dikenal sebagai pembawa masalah. Sekali lagi, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita jadi orang Kristen, percaya Tuhan Yesus, orang mengenal kita sebagai orang yang membawa damai, bukan orang yang membawa masalah. Kalau kita ketemu orang ini selalu bermasalah. Ngomong A salah, ngomong B salah, panas salah, dingin salah, semua salah. Tapi marilah kita menjadi orang yang membawa damai dalam sepanjang hidup kita. Marilah itu menjadi gaya hidup kita, berdamai dengan semua orang. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah setiap kami boleh sungguh-sungguh menyadari bahwa kami telah percaya Tuhan Yesus. Dan ada perubahan yang nyata dalam hidup kami. Secara khusus ya Tuhan, ada kasih Tuhan yang mengalir di dalam hidup kami. Karena kami telah menerima kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus. Dengan kematiannya dan kebangkitannya, kami yang harusnya binasa telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu, kasih itu ya Tuhan, biarlah kami bawa dalam hidup kami. Kami tidak lagi mengutuk orang-orang yang menyakiti kami. Kami tidak lagi membalas kejahatan dengan kejahatan. Kami tidak lagi menjadi pembawa masalah. Tapi kami justru menjadi pembawa-pembawa damai. Tuhan Yesus berkati ya Tuhan, supaya kami juga tidak merasa menjadi orang yang paling benar dalam hidup ini. Kami menjadi orang yang paling baik. Tapi ajar kami Tuhan untuk menjadi pembawa-pembawa damai. Dan pada akhirnya berita Injil itu dapat tersalurkan. Kami dapat menyampaikan berita keselamatan itu. Dan mereka semua mendapatkan damai dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita responi firman Tuhan pada hari ini dengan menyanyikan perpanjangan tanganmu. Hidupku dengan apa akan ku balas cintamu yang besar, biarlah hidupku memuliakan Engkau. Ku bersyukur atas segala yang ku miliki, semua hanya karena kasih-Mu Bapa. Ajarkan-Ku melayani-Mu segenap hatiku, dengan mengasihi sesama dan menjadi perpanjangan tangan-Mu. Bapa, Kau telah
akan ku balas cintamu yang besar. Biarlah hidupku memuliakan Engkau. Ku bersyukur atas segala yang ku miliki, semua hanya karena kasih-Mu Bapa. Ajarkan ku melayani-Mu segenap hatiku, dengan mengasihi sesama dan menjadi perpanjangan tangan-Mu. Ku bersyukur atas segala yang ku miliki, semua hanya karena kasih-Mu Bapa. Ajarkan ku melayani-Mu segenap hatiku, dengan mengasihi sesama dan menjadi perpanjangan tangan-Mu. Bapak Ibu Saudara, jika kita ada pada hari ini, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan kita mengucap syukur atas kebaikannya yang tak akan hentinya kepada kita. Kita mau bersyukur juga atas firman Tuhan yang boleh kita terus dengar dalam hidup kita. Kita bersyukur atas keluarga, kita bersyukur atas pekerjaan, usaha yang telah Tuhan percayakan sampai saat ini. Mari kita sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dalam hidup kami, Kau boleh memimpin sampai sejauh ini ya Tuhan. Semua karena anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas kehidupan yang sudah Kau berikan. Kami bersyukur atas kesehatan dalam hidup kami, pekerjaan juga yang Kau boleh mempercayakan kepada kami sampai saat ini, keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, cucu. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau sudah boleh memelihara keluarga kami juga ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, kami sebagai umat Kristen, kami juga tetap boleh mendengarkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kau masih terus berbicara kepada kami, karena Engkau sungguh mengasihi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau memuji-Mu ya Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita terus mendukung jemaat kita yang bergumul secara kesehatan. Kita terus mendukung untuk Ibu Diana dalam proses kemonya dan juga radiasi. Kita terus doakan kesehatan bagi Ibu Martina, Ibu Sieni, dan juga Ibu Elsie untuk kesehatannya, agar Tuhan terus boleh memberikan kekuatan. Kita terus doakan bagi Bapak Irawan, sekeluarga yang berada di Indonesia. Kita doakan terus untuk Bapak Andi pemulihannya, agar terus boleh semakin membaik. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul secara kesehatan. Kami berdoa ya Tuhan bagi Ibu Diana yang minggu demi minggu kami menyerahkan dia ya Tuhan. Dia harus melewati proses kemo, proses radiasi yang tidak mudah ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar semua proses ini boleh berjalan dengan baik, sehingga kansernya boleh disembuhkan ya Tuhan. Kiranya Kau terus boleh menjamah Ibu Diana, berikan dia kekuatan, bagi keluarga juga yang merawat, kiranya Kau terus boleh campur tangan. Kami berdoa juga bagi Ibu Martina ya Tuhan, kiranya Kau terus boleh melindungi, menjamah dia, memberikan kesehatan yang baik bagi tubuhnya. Berdoa juga bagi Ibu Sieni ya Tuhan, Kau terus boleh berdoa, memakai hidupnya, boleh menjadi saluran berkat, boleh menjamah hidupnya. Kami berdoa juga bagi Ibu Elsie, yang mungkin kakinya sedang sakit ya Tuhan, kiranya Kau boleh terus berikan kekuatan, boleh menjamah ya Tuhan, dengan kekuatan bagi Ibu Elsie. Kami berdoa juga bagi Bapak Irawan, dalam pemulihan struknya ya Tuhan, kiranya Kau boleh menolong, boleh menyembuhkan bagi tubuhnya, bagi Bapak Irawan. Kami berdoa bagi untuk keluarga, kiranya Kau terus boleh memberikan kekuatan bagi keluarga. Berdoa juga bagi Bapak Andi ya Tuhan, kiranya Kau boleh memberkati dalam pemulihannya dari Bapak Andi. Terima kasih Tuhan, menyerahkan untuk semua jemaat-Mu yang bergumul secara kesehatan. Kami berdoa agar mereka tetap beriman kepada Tuhan, mereka tetap berharap kepada-Mu di tengah sakit penyakit yang mereka alami. Kiranya Kau boleh menjamah mereka satu persatu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu, dalam Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk ibadah pada minggu ini. Kita bersyukur untuk kebaktian Inggris dan juga kebaktian Indonesia sudah berlangsung secara onsite. Kita mau berdoa untuk para hamba Tuhan yang akan melayani dalam minggu ini. Kita berdoa bagi Ibu Yung Yung, kita berdoa bagi Pastor Jana Louis yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kita juga berdoa untuk kebaktian Inggris, kebaktian Indonesia, kebaktian anak pada hari Minggu, agar Tuhan boleh memberkati dan semua ibadah-ibadah boleh sekali lagi memberkati jemaat boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dalam kebaktian Indonesia dan juga kebaktian Inggris dalam beberapa waktu ini sudah boleh beribadah secara onsite. Kami bersyukur ya Tuhan untuk umat-Mu, mereka boleh datang secara onsite dan mereka boleh mengalami Tuhan lebih lagi. Kami berdoa Tuhan di dalam segala persiapan kebaktian ibadah onsite, kiranya Kau boleh campur tangan dalam setiap yang melayani Tuhan, kiranya Kau terus boleh memberkati untuk jemaat-Mu yang hadir ya Tuhan, kiranya Kau terus boleh memberkati jemaat-Mu ketika mereka datang ke bait-Mu, mereka boleh diberkati, mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, secara khusus bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani, khususnya bagi minggu ini, untuk Ibu Yung Yung dan juga Pastor Jana yang akan menyampaikan firman Tuhan dan juga guru sekolah minggu, kiranya Kau terus boleh memberkati ya Tuhan, hamba-Mu yang mempersiapkan dalam persiapan firman Tuhan, agar Kau boleh berbicara melalui hamba-Mu, dan jemaat-Mu boleh sekali lagi diberkati dan bertumbuh di dalam Engkau. Kami mau menyerahkan ya Tuhan, agar sungguh kebaktian yang ada, walaupun jemaat yang datang secara online maupun onsite, Kau boleh memberkati semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bagi ICLA. Kita mau berdoa bagi setiap keluarga yang ada di ICLA, agar mereka tetap terus bertumbuh di dalam iman dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Kita mau ingat mendoakan bagi pekerjaan mereka dan juga kesehatan bagi jemaat, agar terus Tuhan boleh melindungi dan juga memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu di ICLA. Kami bersyukur ada banyak sekali keluarga-keluarga di ICLA, dari suami, istri, dan juga anak, orang tua. Kami berdoa Tuhan bagi keluarga di ICLA menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan. Di tengah situasi pandemi yang belum selesai ini Tuhan, kami berdoa Tuhan agar setiap keluarga mempunyai kasih satu dengan yang lain, saling mengasihi, mencintai Tuhan, dan juga mengasihi anggota keluarga mereka. Kami berdoa agar Kau boleh memberkati Tuhan di dalam pekerjaan mereka, di dalam kesehatan mereka, dan juga mungkin anak-anak mereka dalam masa studi mereka, pertumbuhan iman mereka. Kau boleh memberkati Tuhan. Berkati Tuhan setiap keluarga, berkati setiap kepala keluarga Tuhan, menjadi teladan orang tua, menjadi teladan bagi anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mau menyerahkan semua keluarga ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa bagi pengurus. Minggu ini akan ada rapat pengurus, dan kita mau berdoa bagi mereka agar Tuhan boleh memberikan hikmat dalam pengurus dan juga hamba Tuhan di dalam mengambil keputusan yang ada untuk gereja dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita juga berdoa bagi kesehatan bagi pengurus dan juga hamba Tuhan di dalam melayani Tuhan, khususnya di gereja di ICLA ini. Mari kita sama-sama kita berdoa bagi mereka. Tuhan, kami bersyukur karena Kau boleh memanggil pemimpin-pemimpin gereja ya Tuhan, pengurus dan juga hamba Tuhan di ICLA. Kau tahu ya Tuhan, mereka mungkin mempunyai pergumulan masing-masing di dalam pekerjaan dan dalam hidupnya ya Tuhan. Namun ya Tuhan, Kau terus boleh memakai setiap pengurus yang ada ya Tuhan, boleh menjadi saluran berkat bagi gereja-Mu di ICLA. Kami menyerahkan untuk setiap pengurus, kami berdoa ya Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Kau berkati mereka satu persatu ya Tuhan, di dalam juga keluarga mereka, pekerjaan mereka ya Tuhan. Berikan kelancaran ya Tuhan, berikan kesehatan yang baik bagi keluarga mereka juga ya Tuhan. Jikalau minggu ini akan ada meeting pengurus ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, dalam rapat pengurus ini boleh sekali lagi mereka boleh mengambil keputusan, diberikan kebijaksanaan ya Tuhan, keputusan-keputusan yang berasal dari Engkau Tuhan. Kami mau menyerahkan, berikan kebijaksanaan yang baik bagi setiap pengurus, kesehatan di dalam melayani Tuhan. Kami menyerahkan semua pengurus ke dalam tangan-Mu, berikan mereka terus kerendahan hati dan juga tetap takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk Amerika.
negara yang pada saat ini kita tinggal. Kita berdoa bagi COVID-19, kiranya Tuhan boleh melindungi dari rakyat Amerika yang pada saat ini kasus COVID-19 terus naik. Kita minta Tuhan boleh melindungi umatnya. Kita doakan juga agar vaksinasi dapat didistribusikan dengan baik kepada rakyat. Kita doakan juga bagi anak-anak yang mungkin di bawah umur yang belum mendapatkan vaksinasi, agar terus boleh Tuhan menjaga mereka. Kita juga doakan bagi tenaga medis, pekerja medis yang bekerja terus-menerus, mungkin mereka lelah secara mental, secara fisik. Kita doakan terus Tuhan boleh memberikan kekuatan, memberkati dan melindungi mereka. Mari kita sama-sama berdoa bagi Amerika. Tuhan, kami mau berdoa bagi Amerika di mana kami tinggal pada saat ini. Kami berdoa Tuhan bagi para pemimpin-pemimpin ya Tuhan di negeri ini. Kiranya Kau terus boleh memberkati para pemimpin ya Tuhan, mengambil keputusan yang baik, keputusan yang bijak di tengah situasi yang tidak mudah, di tengah pandemi ini yang tidak kunjung selesai. Kami berdoa ya Tuhan, dalam Kau boleh melindungi umat-Mu ya Tuhan, khususnya bagi rakyat Amerika. Kau lindungi Tuhan dari COVID-19 yang pada saat ini mungkin cukup mengkhawatirkan, kasus mulai naik ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau terus boleh melindungi umat-Mu, melindungi negeri ini. Kami berdoa Tuhan bagi vaksinasi, agar vaksinasi boleh berjalan dengan baik, agar dapat didistribusikan kepada rakyat dengan baik ya Tuhan. Kami juga mohon pelindungan-Mu ya Tuhan bagi anak-anak yang berada di bawah umur, mungkin anak-anak yang belum menerima vaksinasi. Kami berdoa Tuhan, mohon pelindungan Tuhan, mohon Kau boleh melindungi umat-Mu dari COVID-19 ketika mereka di luar atau dimanapun. Kau boleh melindungi dan juga boleh menjaga ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi para pekerja medis yang pada saat ini mungkin mereka kelelahan secara fisik, mereka juga mungkin kelelahan secara mental karena tidak kunjung selesai. Ya Tuhan, Kau boleh memberikan kekuatan yang ekstra bagi para tenaga medis, mereka yang bekerja di lapangan. Kau boleh memberkati mereka, boleh melindungi juga mereka di dalam mereka melayani rakyat ya Tuhan. Kami berdoa bagi kesehatan bagi mereka juga, lindungi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan untuk negara Amerika ke dalam tangan-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa bagi dunia. Kalau saudara melihat berita terjadi kebakaran hutan yang terjadi di beberapa tempat, seperti di Yunani, Turki, Eropa, dan juga Amerika, kita berdoa agar Tuhan boleh menolong agar situasi dapat terkendali. Kita juga mau berdoa bagi dunia ini yang mengalami pemanasan global dan juga perubahan cuaca yang ekstrim pada saat ini terjadi di beberapa negara. Kita berdoa agar sungguh Tuhan boleh melindungi umat-Nya, Tuhan terus campur tangan di dalam dunia ini. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bagi dunia ini, di mana mungkin pada beberapa waktu ini dunia mengalami pemanasan global, terjadinya cuaca ekstrim beberapa negara ya Tuhan. Banyak sekali karena cuaca ekstrim ini, banyak korban-korban yang mungkin meninggal, banyak mereka yang harus kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta mereka menjadi kesulitan dalam hidup, mereka bergumul ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau boleh campur tangan dalam hidup mereka di tengah situasi yang tidak mudah seperti ini ya Tuhan, di tengah pergumulan yang begitu sulit mereka hadapi ya Tuhan. Kiranya Kau boleh tolong campur tangan ya Tuhan. Kami berdoa dari beberapa negara yang pada saat ini mengalami kebakaran hutan, kebakaran di beberapa tempat di Yunani, di Turki, Eropa, dan juga Amerika ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh Kau boleh menolong campur tangan kebakaran ini agar sungguh situasi boleh dapat terkendali. Kami berdoa bagi para pekerja yang harus bekerja di lapangan, para pemadam kebakaran. Ya Tuhan, kiranya Kau boleh memberkati mereka, Kau boleh campur tangan, mereka kekuatan boleh melindungi mereka di tengah pekerjaan mereka yang mungkin berbahaya. Kami mau menyerahkan ya Tuhan dunia ini dalam tangan-Mu. Berdoa bagi para pemerintah yang campur tangan dalam mengatasi akan hal ini, berikan mereka terus hikmat di tengah situasi yang tidak mudah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu secara pribadi untuk berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita membawa segala pergumulan kita kepada Tuhan.
Ya Tuhan, kami sungguh memerlukan Engkau. Setiap hari, setiap jam, setiap detik, kami membutuhkan Engkau. Kami bersyukur karena kami mempunyai Tuhan yang dapat kami andalkan. Kami bersyukur kami mempunyai Tuhan sumber kekuatan kami. Kami bersyukur kami mempunyai Tuhan yang senantiasa menopang, menuntun hidup kami. Kami mau menyerahkan ya Tuhan pergumulan hidup kami, kesulitan hidup kami, pekerjaan yang mungkin kami hadapi saat ini begitu sulit, di tengah pergumulan, konflik, situasi-situasi yang mungkin tidak dapat kami atasi. Kami mau menyerahkan semuanya kepadamu ya Tuhan. Kiranya Kau boleh campur tangan, menolong semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengakhiri kebaktian doa pada malam ini dengan memuji Berikanku Hati. Biarlah lagu ini menjadi doa kita semua. Berikanku hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Saudara, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian kebaktian doa pada malam hari ini. Senang sekali kita dapat bersama-sama berdoa bersama. Jangan lupa pada hari Jumat ini Saudara akan ada Sempetra tentang pembinaan apologetik dengan berjudul Mengapa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan tidak ada Allah lain selain Dia, yang akan dibawakan oleh Vincent Tanzil. Mari kita sama-sama datang pada Sempetra pada minggu ini. Baik Saudara, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Turn